Ya, baik adik-adik, jumpa lagi dengan saya di channel Topman. Kita lanjutkan pembahasan soal USP. Ya, yang sebelumnya, soal yang ini sudah saya bahas ya. Adik-adik bisa lihat YouTube saya sebelumnya, file yang sebelumnya ya. Oke, ini kita sudah bahas. Kita lanjut berikutnya. Ya, nilai rata-rata nilai ujian matematika 39 siswa adalah 45. Setelah seorang siswa mengikuti ujian susulan digabungkan, nilai rataan menjadi 46. Nilai yang diperoleh siswa mengikuti ujian susulan adalah berapa? Ya, nah ini caranya. Nilai yang didapat adalah, ya, jadi setelah satu orang bergabung, maka ratanya menjadi 46. Jadi sekarang siswanya berapa ya? Tadinya siswanya 40 ya. Jadi 40 siswa. Nah, dikalikan dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi 46. Nah, ini jumlah nilai 40 siswa ya. Nah, jumlah nilai 40 siswa. Kita hitung ya. 40 kali 46. Nah, maka didapat 1840. Nah, terus jumlah nilai dari 39 siswa adalah 39 dikali 45 ya. Nilai tiap siswa dianggap tiap siswa nilainya 45 gitu. Sehingga 39 kali 45 hasilnya 1755. Nah, ini tinggal dikurangi aja. 1755 dikurang 1840 ya. Ya, sehingga jadinya 85 ya. 8, nah ini pinjam 1, 10 ya. Ini tadi 3, 13 kurang 5 jadi 8 ya. Oke, jadi 85. Nilai siswa yang mengikuti ujian susulan adalah 85. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Hmm. Ditanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Nah, kita cari dulu kuartil 1 dan kuartil 4 ya. Urutkan dulu datanya ya. Paling kecil ada 10. Ya, oke, 10. Hmm. Selanjutnya mana? 12. Oke, 12. Terus mana lagi? 14. 13 dulu ya. 13. Terus 14. Sebentar dulu, 10-nya ada 2 ya. 10-nya ada 2 ini. Ya, terus setelah 13, 14. Ya, oke. Setelah 14 ada 16 sebanyak 2. Nah, ya, 16, 16. Terus ada apa lagi? Ada 19. Oke. Ada apa lagi? Ada 20. Ya, ada 22. Ya, oke. Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 dibagi 2, 5 ya. Berarti hitung 5 dari kiri, 5 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini tengah-tengahnya disebut kuartil 2. Nah, kuartil 2 tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kuartil apa? Kuartil 1 ya. Nah, untuk nyari kuartil 1 cari tengah-tengah dari yang ini ya. Mana tengah-tengah dari yang ini? Yaitu 12. Nah, inilah kuartil 1 ya. Nah, terus tengah-tengah dari yang ini adalah 19. Nah, ini kita sebut kuartil 3. Yang dimaksud dengan simpangan kuartil adalah Q3 dikurang Q1. Nah, lalu dibagi 2.
Jadi 19 dikurang 12 dibagi 2. Ya, jadi berapa itu? 7. Ya, 7 dibagi 2. Jadi 3,5 gitu ya. Nah, apakah ada hasilnya 3,5? Kita lihat ada ya. Oke, ini dia 3,5. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini lumayan soalnya ya. Ya, oke. Yang ditanya kuartil tengah. Kuartil tengah berarti median. Ya, ya. Ya, sudah ditentukan kumulatifnya, ya, kumulatif 40 artinya kalau ini dijumlahkan sigma F itu sama dengan 40. Nah, kuartil 2 atau median itu rumusnya adalah tepi bawah dikali setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 2 dibagi frekuensi kelas kuartil 2 dikali panjang kelas. Nah, yang kita hitung pertama kali adalah setengah N. Setengah N berarti setengah kali 40. Nah, 40-nya dari sini ya. Total dari data. Sama dengan 20. Itu artinya kelas dari Q2 sama dengan data ke-20. Nah, kita cari data ke-20. Nah, nadanya tepat di sini ya. Oke. Ini artinya apa? Saya terangkan dulu di sini ya. Kalau ini artinya ada satu data aja ya. Ini artinya data kedua sampai data ketiga. Nah, ini artinya data keempat ya, setelah ketiga keempat ya, keempat sampai ke delapan. Nah, ini maksudnya data ke 9 sampai data ke 20 gitu ya. Nah, berarti inilah kelas dari kuartil tersebut. Nah, sehingga kuartil 2 sama dengan kita cari tepi bawah ya, TB, tepi bawah. Nah, tepi bawahnya adalah ya 60 dikurang 60 dikurang dengan 0,5. Jadi 59,5. Ditambah setengah N ya. Setengah N ini sudah kita hitung tadi yang ini 20 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Ya ini ya kelasnya tadi yang ini ya. Kelas kuartilnya. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah yang ini. 8 ya. Dibagi. Terus apa? FQ2 frekuensi kelas Q2. Nah, ini dia frekuensi kelas Q2-nya adalah 12. Nah, terus dikali dengan P. P itu panjang interval kelas. Dari 61 sampai dengan 69 ya. Nah, boleh pakai manual 61, 62, 63, 64, 65, 66 gitu ya. 67, 68, 69. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, oke. Ntar lu ada yang hilang nih ya. Oh, dari 60 ya, sorry ya. 60 ya. 60 sampai 69. Nah, berarti ada 10 ya. Nah, atau cara cepatnya adalah 40 dikurang 30. 10 gitu ya. Nah, atau 50 dikurang 40. 10 gitu ya. Oke, ini kita lanjut. 59,5 ditambah. Nah ini 20 kurang 8, 12. 12 bagi 12, 1. Nah berarti ini 10. Sehingga jadinya 69,5. Oke, adakah 69,5? Lihat. Ya ada, ini dia ya. Nah ini ya 69,5 ya. Oke. Nah ini apa ini soalnya? Diagram pencar memiliki hubungan ya. Diagram pencar yang memiliki hubungan antara variabel X dan Y membentuk garis linier. Mempunyai tren negatif disajikan pada gambar ya.
Tren negatif artinya dia turun ya. Kumpulan titiknya turun. Nah ini kalau kita lihat dia turun naik ya. Ini trennya turun ya, linear turun. Nah kalau ini linear naik, ini linear turun. Jadi linear tren negatif ya. Oke, memiliki tren linear negatif, korelasi negatif. Maka yang ini dia ya, ini, ini gitu ya, yang turun. Berapa itu 2 dan 4 berarti ya? Ya, oke. Ya, betul ya. Jadi yang 2 dan 4 ya. 2 dan 4 berarti yang ini ya. Oke. Hmm. Komposisi fungsi. Yo, komposisi fungsi. Hmm. Ya, fungsi komposisi G apabila ya. Jadi yang ditanya di sini adalah G komposisi F. Ya, G bulatan Fx. Jadi sama dengan G kurung Fx. Nah, Fx-nya kita masukkan ya. Ini dia. Jadi ganti dengan ini ya. Sehingga G kurung X min 5. Nah, selanjutnya X min 5 masukkan ke G ya. Jadi masuk ke sini ya. X min 5 pangkat 2 ditambah 2 kali X min 5 kurang 1 ya. Nah ini dijabarkan jadi X kuadrat minus 2 kali 5 kali X. Jadi 10X. Ya, 10X ditambah min 5 dikuadratkan jadi 25. Ya, ini kali ini 2X. Ini kali ini min 10 kurang 1. Sehingga jadinya X kuadrat 10X dengan 2X min 8X ya. Terus ini dengan ini min plus 15, 15 tambah kurang 1 jadi plus 14 ya. Oke, jadi jawabannya begini ya. Kita lihat apakah ada jawabannya. Hmm, Min 8X plus 14. Nah ini dia ya, ada ini. Oke, soal berikutnya masih tentang komposisi fungsi. Ditanya G2. Oke, G2, G2. Hmm. Nah, kita cari dulu masukkan ke sini ya. Ini artinya apa? F kurung GX gitu ya. Sama dengan 6X dikurang 22. Nah, sekarang GX-nya masukkan ke sini ya. Masukkan ke F sini ya. Nah, ganti X-nya dengan GX. 3 kali GX ditambah 5 hasilnya 6X dikurang 22. Sehingga 3GX sama dengan 6X dikurang 22 kurang 5. Gitu ya, pindahin ke situ ya. Sehingga GX sama dengan 6X dikurang 27 lalu dibagi dengan 3. Ya, karena ini 3. Sehingga GX sama dengan 6 bagi 3, 2, 27 bagi 3, 9. Nah, dari sini dapatlah G2, ya, yang ditanya G2. Sama dengan 2 kali 2 dikurang 9. Nah, berarti 4 kurang 9 sama dengan min 5. Ya, jawabannya ada ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini masih fungsi inverse sekarang ya. Oke. Kita pakai cara cepat aja. Jadi kalau ada fungsi fx bentuknya ax ditambah b per cx ditambah d. Maka fungsi inversenya adalah min dx ditambah b per cx dikurang a. Nah, jadi si a dan si d ini tukar tempat dan berubah tanda gitu ya. Tandanya berubah. Kalau tadinya plus maka berubah menjadi min. Tapi kalau tadinya min berubah jadi plus. Sekarang kita lihat yang ini. Oke. Nah, ini jadi apa nih? Oke.
F inverse. Ya, tukar ya. Ini 5 ini. Nah, dengan min 5 ini tukar tempat dan berubah tanda. Min 5 pindah ke situ jadi 5x ya. Tambah 8. Ini tetap 8 ya. Terus 3x-nya tetap. Nah, ini 5 pindah ke situ jadi tandanya berubah ya. Min 5. Nah, berarti fungsi inverse dengan fungsi mula-mula bentuknya sama aja. 5x tambah 8, 3x min 5. Nah, berarti ini dia ya. Nah, mengenai persyaratan ini, adik-adik lihat ini ya, dari mana dapatnya? Dapatnya dari 3x min 5, si penyebut itu tidak sama dengan 0. Jadi 3x tidak sama dengan 5, x-nya tidak sama dengan 5/3. Gitu ya, domainnya ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini masih fungsi inverse. Nah, kita cari dulu F bulatan G. F bulatan G, baru ntar diinverskan. Sama dengan F GX. Nah, ini jadinya F kurung. GX-nya sudah ada, yaitu 2X. Nah, lalu dimasukkan ke sini ya, ke fungsi F. Jadi ganti X-nya dengan 2X. Jadi 2X ditambah 4. Nah, sekarang kita cari inversenya. Pertama, dimisalkan Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, lalu kita cari X-nya. Min 2X sama dengan min Y ditambah 4. Gitu ya. Nah, sehingga sorry, bukan Y ya. X ya. X sama dengan min Y ditambah 4 dibagi min 2. Nah, atas bawah kita kalikan dengan min 1. Sehingga jadinya Y min 4 dibagi 2. Jadi, F komposisi G inverse X ya. Jadi ganti Y-nya menjadi X. X min 4 dibagi 2. Nah, ini boleh kita tulis. X bagi 2 adalah setengah X. 4 dibagi 2 min 2. Nah, apakah ada jawabannya? Kita lihat. Nah, ini dia ya. Setengah X min 2. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat tentang lingkaran ini. Lingkaran. Ya, perhatikan gambar berapa nilai X. Nah, ini sudut pusat ya. Ini sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Nah, ini ya. Maka besarnya sudut pusat ini dua kalinya sudut keliling. Jadi 7X ditambah 9. 49 sama dengan 2 kali ini 6X dikurang 13. Nah, ini jadinya 7X ditambah 49 sama dengan ini kali ini 12X. Ini kali ini jadi min 26. X kumpulkan ke kiri, 12 pindah ke kiri jadi min 12X, min 26. Ya, ini pindah ke kanan jadi min 49. Sehingga min 5X sama dengan min 75. X sama dengan 15. Ya, apakah ada X-nya 15? Kita lihat ya. Nah, mana dia? Ada ya, ini dia. Oke, kita lanjut soal berikutnya tentang matriks. Nah, kita berawal dari sini ya, memulainya dari sini ya. P sama dengan Q transpose, yang mana P-nya adalah 2X min Y, terus 3X, X ditambah 2Y, X ditambah Y. Gitu ya. Oke. Q transpose, artinya apa? Ubah baris jadi kolom. Nah, ini barisnya ubah jadi kolom. 7 min 4. Terus ini barisnya ubah jadi kolom. Nah, ya, oke.
Sekarang kita selesaikan. Jadi kita lihat unsur yang seletak. Misalnya saya pakai yang ini ya. X tambah Y sama dengan min satu. Jadi X ditambah Y sama dengan min satu. Terus saya pakai yang mana lagi? Misalnya ini deh ya. Sama dengan 7. Jadi 2X min Y sama dengan 7. Nah ini kita jumlahkan aja. Maka Y-nya jadi 0. X tambah 2X jadi 3X. Min 1 tambah 7 jadi 6. Sehingga X-nya sama dengan 2. Nah selanjutnya saya pilih salah satu persamaan. X tambah Y sama dengan min 1. X-nya 2. Ya min 1. Sehingga Y-nya sama dengan min 3. Berarti X di sini adalah 2. Y adalah min 3. Sehingga jawabannya 5. Ya oke. Kita cek apakah ada jawabannya. Sebentar dulu. Nggak ada jawabannya ya. Ya, di sini min 5 ya. Oke. Apa ada salah operasi? Hmm. Lihat cek yuk. 2X min Y. Coba kita pakai persamaan yang lainnya ya. Yang tadi hasilnya segitu memang. Coba kita cek. 2 tambah min 3 benar. Ini benar ya. Udah benar persamaannya. Nah, coba kita pakai yang satunya lagi. Misalnya ini ya. Hmm, X tambah 2Y sama dengan min 4. X ditambah 2Y sama dengan min 4. Terus kita pakai yang ini ya. Misalnya yang ini sama dengan yang ini. X ditambah Y sama dengan min 1. Kita jumlahkan, atau kita kurangi aja ya. Ini dikurangi maka Y sama dengan min 3. Oke, Y-nya udah betul min 3 ya. Nah, berarti memang nggak ada jawabannya ya. Harusnya positif itu ya. X-nya negatif ya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Yang ditanya adalah hasil dari AB. Berarti matrik ini dikali. Ya, AB sama dengan 3142 dikali 132 min 5. Ya, oke. Nah, kita pisah baris, kita pisah kolom ya. 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 1 kali 2 hasilnya 2. Selanjutnya baris 1 kali kolom 2. 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah 1 kali min 5 hasilnya min 5. Selanjutnya baris 2 kali kolom 1. 4 dikali 1 hasilnya 4 ditambah 2 kali 2 hasilnya 4. Selanjutnya 4 dikali 3 dapat 12. Lalu 2 dikali min 5 dapat min 10. Ya. Nah, sehingga jadinya 5, 8, 4, 2. Lihat apakah ada? Ya, 5, 4, 8, 2. Oh, nggak ada ya. 5, 4, 8, 2. Coba kita cek lagi. 3, 1. Oh, ini keliru ya. Salah tulis ya. Nah, ini harusnya 7 di sini ya. Saya tulis 4. Nah, kita ulang lagi yuk. Hmm, Kita ulang dulu. Sehingga AB adalah 3712. Ya, 132 min 5. Oke, 3 kali 1 hasilnya 3. Terus 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, berarti ini dapat 5 gitu ya. Nah, ini kita tunda dulu yang lainnya. Apakah sudah muncul jawaban begitu?
5. Nah, berarti ini dia ya. Oke, jadi jawabannya ini atau ini ya. Oke, sekarang coba kita kalikan yang ya 3 kali 3 dapat 9. Terus 1 kali min 5 dapat min 5. Nah, berarti di sini 4. Ya, 54 adanya ini aja ya, 54. Berarti yang lainnya nggak usah dieksekusi. Nah, 54 adanya itu aja ya. Ya, oke, jadi jawabannya yang ini. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini persamaan matriks. Nah, untuk mencari matriks X, caranya adalah 4 min 3 2 min 1 diinverskan. Terus min 7 17 min 3 7. Ya, masih ingat cara mencari inverse? 1 per, nah ini dikali ya, 4 dikali min 1. Jadi min 4 dikurang min 3 dikali 2. Hasilnya min 6. Nah, terus 4 dan min 1 tukar posisi. Nah, tukar tempat ya. Sedangkan min 3 ini posisinya tetap namun tandanya berubah. Oke, ini juga begitu tandanya berubah. Nah, ini jadi min 7 ya. 17 min 3 ini 7. Ya, jadi X sama dengan 1 per. Nah, ini dijumlah jadi 1/2. Oke, kita kalikan yuk. Ini kali ini jadi 7. Ditambah ini kali ini jadi min 9. Terus min 1 kali 17 min 17 ditambah 3 kali 7 jadi 21 ya. Selanjutnya min 2 kali ini ya. 14 tambah ini kali ini. Min 12. Selanjutnya ini kali ini dapat min 34. Terus ini kali ini 28. Plus 28. Nah, sehingga jadinya setengah kali min 2. 4. Ini berapa nih? 2 min 6. Iya, oke. Sehingga jadinya min 1 2 1 min 3. Ya, kalikan ya. Setengah kali min 2 jadi min 1. Setengah kali 4 jadi 2. Setengah kali 2 jadi 1. Setengah kali min 3 jadi min 3. Oke, ada jawabannya enggak? Kita lihat. Nah, min 1 2. Nah, ini sepertinya ya. Oke, ini ya. Min 1 2 1 min 3 ya. Oke. Sip, jawabannya sudah ada. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Hapus nih ya. Hmm. Ya, bentuk matrik yang sesuai kondisi tersebut adalah, oke, nah, kita lihat ya. Nah, bentuk matriknya kayak gitu ya. Kita bikin dulu persamaannya, adik-adik ya. Jadi, harga pensil X, harga penghapus Y. Pensilnya ada sebanyak apa? 50 ya. Berarti 50 kali banyaknya pensil X ditambah penghapusnya ada 30. Ya, banyaknya penghapus itu Y, berarti 30 Y. Harganya segini ya. Saya tulis aja 495. Oke, 000. Berikutnya pensilnya 20 kali banyaknya. 20 X ditambah penghapus ya 10 kali harganya ya. Oke. Nah, totalnya adalah 185.000 ya. Nah, berarti matriknya tinggal disusun aja 50, 30, 20, 10 gitu ya. Nah, terus ini nyusunnya apa? XY gitu ya. Nah, terus 495.000
Ini 185.000. Ya. Apakah ada? Kita cek ya. Oh ini enggak. Apakah ini? 30, 10, 495. Nah ini dia ya. Oke. Ada jawabannya. Kita lanjut lagi nomor ini ya. Hapus. Ya, oke. A ditranslasi oleh T1 dilanjut oleh translasi T2. Menghasilkan A aksen. Nah, berarti ini min 3, min 1 titik mula-mula dilakukan translasi 1 dia yaitu P min 4. Nah, lalu dilanjut dengan translasi yang kedua 1Q. Nah, ntar hasilnya adalah titik ini. Min 2, 1. Nah, jadi min 3 ditambah P ditambah 1 hasilnya min 2. Gitu ya. 3 min 3 ditambah P tambah 1 hasilnya min 2. Sehingga P dikurang 2 hasilnya min 2. Gitu ya. Maka P-nya sama dengan 0. Selanjutnya min 1 ditambah min 4 ditambah Q hasilnya 1. Min 1 tambah min 4 ya. Tambah Q sama dengan 1. Min 5 tambah Q sama dengan 1, maka Q sama dengan 6. Nah yang ditanya adalah yang ini. P dikurang 2Q. P-nya adalah 0. 2Q berarti 2 kali 6. Hasilnya adalah min 12. Apakah ada min 12? Kita lihat. 12. Nah ada ya. Ini dia. 12. Oke, sudah habis untuk bagian yang ini sudah habis. Masih ada satu bagian lagi. Ya, saya cukupkan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di part bagian yang ketiga. Terima kasih.